Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Insya Allah kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat bersama-sama belajar di masa pandemi kali ini. Melanjutkan pembahasan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 4 dengan judul bersih itu sehat. Mengapa kita sebagai seorang muslim diutamakan untuk menjaga kebersihan? Dikarenakan kebersihan merupakan pangkal dari kesehatan. Ketika kita sehat, kita dapat senantiasa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum memperdalam kajian ini, kita selayaknya harus mengetahui apakah itu bersih, apakah itu suci, dan apakah itu najis. Dikarenakan setiap hal yang ada di dalamnya itu sangat memiliki perbedaan. Bersuci. Nah, bersuci itu berbeda dengan bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Sedangkan suci artinya bebas dari najis, sehingga tidak semua kotoran itu najis, sedangkan najis itu pasti kotor. Nah, apakah itu najis? Najis adalah yang menjadikan kita terhalang untuk beribadah kepada Allah, seperti halnya jilatan anjing, darah, kotoran tinja, dan air seni. Nah, pada kali ini kita akan mengetahui beberapa hal tentang macam jenis dari hadas ataupun najis. Nah, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama najis mukhaffafah ataupun najis yang ringan, seperti halnya air kencing anak laki-laki yang masih berusia muda, yaitu 2 tahun ke bawah. Sedangkan najis mutawasithah yaitu najis sedang, seperti halnya kotoran manusia, darah, bangkai hewan. Nah, itu merupakan najis sedang. Dan najis mughaladzah ataupun najis berat, seperti halnya najis dari air liur anjing ataupun kita menyentuh babi. Nah, hadas ada 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas besar seperti halnya seorang laki-laki yang mimpi basah ataupun haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar yaitu dengan mandi ataupun tayamum jika tidak ada haid. Sedangkan hadas kecil seperti kita membuang air, buang air besar, buang air kecil, ataupun buang angin ataupun kentut. Nah, itu cara membersihkannya itu dengan melakukan wudhu. Nah, kita ketika akan melakukan beribadah kepada Allah seperti halnya sholat, diwajibkan untuk bersih dari berbagai macam najis dan hadas, baik bersih dari badan, bersih pakaian, dan bersih tempat kita beribadah, seluas-luasnya sajadah. Nah, dari hal ini, mengapa kita diwajibkan untuk bersuci? Dikarenakan terdapat ayat dari hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Sa'ib bin Abi Waqqas an abihi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha thayyibun yuhibbut thayyiba, nazifun yuhibbun nadhafata, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanazifu afniyatakum. Ya, artinya diriwayatkan dari Sa'ad ibni Abi Waqqas dari bapaknya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu suci, yang menyukai hal-hal yang suci. Dia maha bersih, yang menyukai kebersihan. Dia maha mulia, yang menyukai kemuliaan. Dia maha indah, yang menyukai keindahan. Karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu. Dari hal ini
kita ketahui bahwasannya kebersihan, kesucian, dan keindahan merupakan sesuatu yang disukai oleh Allah. Maka kita mewujudkan kebersihannya, kita bisa mulai dari diri kita, kemudian kepada lingkungan keluarga, masyarakat, maupun lingkungan sekolah. Nah, bagaimanakah kita membersihkan diri dari najas? Najis caranya yaitu dengan melapkan dengan kain kering, kemudian berikan air kepadanya, kemudian lap hingga kering. Itu seperti halnya kita membersihkan najis mukhafafah ataupun kencing dari adik kita, anak laki-laki yang sebelum usia 2 tahun. Sedangkan najis mutawasithah yaitu kita diwajibkan untuk membuang najis terlebih dahulu, kemudian cuci dengan air mutlak. Sedangkan najis mughaladhah ataupun kita terkena dari liur anjing, hendaknya kita membuang najisnya terlebih dahulu, kemudian tempat yang terkena najis disertai dengan air bercampur tanah. Kemudian cuci dengan mutlak sebanyak 6 kali hingga hilang warna, bau, dan rasanya. Nah, itu merupakan cara kita menghindari dari najis. Nah, kita lanjut kepada tata cara bersuci dari hadas kecil sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Di sini kita bersucinya dengan wudhu dan tayamum. Syarat seorang wudhu yaitu seorang harus beragama Islam, mumayyiz ataupun orang yang dapat membedakan perbuatan benar dan salah, tidak berhadas besar, menggunakan air suci, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Sedangkan rukun wudhu, kita harus niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, mengusap kedua kaki sampai kaki, serta mengerjakan gerakan secara beruntutan. Kemudian kita sunnahnya berwudu yaitu dengan membaca basmalah pada permulaan berwudu. Jadi kita mau wudu, kita mengucapkan basmalah. Kemudian menggosok gigi. Nah, kita ketika mau berwudu, menggosok gigi itu merupakan sunnah wudu. Kemudian mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Berkumur dan membersihkan hidung. Mengusapkan seluruh kepala dan mengusap kedua telinga itu merupakan sunnah wudu. Mendahulukan anggota wudu yang kanan dari yang kiri. Jadi kita membasuhnya yang kanan terlebih dahulu, kemudian membasuh yang kiri. Kemudian ketika selesai wudu, kita membaca doa. Sedangkan yang membatalkan wudu yaitu buang angin, buang air kecil, buang air besar, menyentuh dubur dengan telapak tangan, tidur, dan hilang akal karena mabuk atau gila. Sedangkan tayamum merupakan keringan Allah bagi orang-orang yang kesulitan mendapatkan air atau tidak diperkenankan karena air karena sakit. Nah, sehingga seorang yang tayamum merupakan pengganti dari bersuci wudu. Nah, berikut syarat orang yang diperbolehkan untuk bertayamum, yaitu tidak ada air ataupun susah mencari air dan sedang sakit. Apabila terkena air maka bagian wudhunya akan bertambah sakit, serta dalam perjalanan ataupun musafir yang sulit mendapatkan air. Nah, pertama kita tata caranya yaitu berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Kemudian kita menepuk kedua belah tangan kita pada debu tanah selepas berniat. Kemudian tepukan pertama itu diusapkan ke muka kita. Nah, kemudian kita menepuknya kembali dan diusapkan ke tangan kita. Nah, mengusapkannya itu dengan tata cara yang dilakukan. Nah, yang pertama kita menepuk tangan kita ke debunya, kemudian
Ditepuk kedua tangan kita, kemudian yang pertama kita mengusapkannya ke muka terlebih dahulu. Nah, kemudian kita meletakkan tangan kita kembali ke debu, kemudian menepuknya, dan kemudian mengusapkannya ke pergelangan tangan kita. Berikut tata cara wudhu yang baik dan sempurna. Nah, kita telah melakukan kegiatan bersuci, maka kita pantas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.